Selamat pagi anak ibu semuanya. Semoga anak ibu dalam keadaan sehat. Begitu juga dengan keluarga kita. Baiklah anak ibu, pada pagi hari ini sebelum kita masuk dalam materi pembelajaran tentang menghargai hidup dan menghargai hidup orang lain, marilah terlebih dahulu kita buka dengan berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah pencipta kehidupan, terima kasih serta syukur kami haturkan kepadamu karena Engkau telah menganugerahkan kehidupan kepada kami dan semua makhluk hidup di muka bumi ini. Ajarilah kami agar kami mampu menghormati dan menjaga hidup kami serta hidup semua makhluk lainnya. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Baiklah anak ibu, dalam menghormati hidup kita harus memiliki sila kedua Pancasila, mengandung nilai-nilai yang pertama adalah rendah hati, saling menghargai, rela membantu, menghormati sesama orang lain. Karena pada dasarnya menghormati hidup adalah sebagai dasar hidup bersama. Dasar firman mengatur kehidupan umat perjanjian lama untuk menghormati hidup. Firman kelima dikatakan jangan membunuh, diartikan sebagai ajakan untuk tidak membunuh orang lain maupun bunuh diri. Lebih dari itu, Yesus juga menekankan sikap baru dalam memahami firman kelima tersebut. Jangan membunuh bukan hanya larangan menghabiskan nyawa orang lain atau bunuh diri, melainkan menekankan sikap hormat dan sikap kasih terhadap kehidupan orang lain dan sesama. Hal itu nampak dalam sabda Yesus, jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus diserahkan ke dalam api yang menyala-nyala. Pemahaman baru ini kembali menempatkan cinta kasih sebagai hukum utama. Membunuh dapat diartikan sebagai membuang sesama dari persaudaraan. Dengan menghilangkan nyawanya, menyebut sesama sebagai kafir atau juga dengan membencinya. Bagi murid-murid Yesus, yang diutamakan bukan tindakan tidak membunuh, tetapi mengasihi sesama sebagai saudara. Hidup seperti setiap orang harus dipelihara dengan kasih, sebagaimana orang Samaria yang murah hati berani mendobrak batas-batas adat istiadat, agama, dan kebangsaan. Kita pun harus melindungi dan melestarikan kehidupan dengan saling mengasihi tanpa memandang perbedaan, melainkan atas dasar keyakinan bahwa semua manusia adalah anak Allah. Seperti yang terdapat dalam Matius 5 ayat 21 sampai dengan 24. Dikatakan kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh, siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama, dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala.
Sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas sebuah mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahan itu. Baiklah anak ibu, dalam hal saling menghargai dan menghargai milik orang lain, di sini benar-benar harus diterapkan sikap rendah hati, saling menghargai, rela membantu, menghormati hak dan kewajiban orang lain. Seperti pada slide yang berikutnya, menghargai milik orang lain antara kedua wanita yang ada pada slide kedua. Dan slide berikutnya, saling menghargai sesama orang lain seperti yang terdapat pada slide ketiga. Mereka sama-sama satu dengan lain menghargai dan menghormati milik orang lain. Seperti yang terdapat pada slide berikutnya, Matius 5 ayat 25 dikatakan, segeralah berdamai dengan lawanmu selama engkau bersama-sama dengan dia di tengah jalan. Baiklah anak ibu, demikianlah materi kita pada pagi hari ini tentang menghormati dan menghargai milik orang lain. Rangkuman kita pada pagi hari ini adalah membaca dari Matius 5 ayat 21 sampai dengan 25. Dan dari Keluaran 20 ayat 5 dan Keluaran 20 ayat 17. Baiklah anak ibu, kita tutup materi kita pada pagi hari ini dengan membuat tanda kemenangan. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Semoga Allah selalu senantiasa mengajari kita untuk saling menghormati hak milik orang lain dan menjaga segala sarana hidup bersama, serta menjauhkan kita dari keserakahan dan keinginan memiliki hak orang lain. Ajarilah kami untuk selalu bersikap adil. Dalam nama Bapa, Putra, Roh